Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau membuat peraturan yang sangat ketat di pasar. Beliau mengatakan, la yaq'udu fi suqina ma lam yatafaqqah. La yaq'udu fi suqina. Tidak boleh duduk di pasar kita orang malam yatafaqqah, orang yang belum pernah belajar ilmu tentang jual beli. Kebanyakan kita ini harus disadarkan bahwa kita harus tersadar untuk selalu berpikir apa yang kita persiapkan untuk akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-30 dan nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan hadis yang ke-31. Untuk itu mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu ini lillahi ta'ala. An Abil Abbasi, hadis yang ke-31, An Abil Abbasi Sahli bin Sa'din As-Sa'idiyyi radhiyallahu anhu. Kacerita saking Abil Abbas rupane Sahal ibn Sa'ad Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiya muka-muka ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abil Abbas. Qala dawuh sapa Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Ja'a wassowan sapa rajulun wong lanang ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, duh Rasulullah, dullani mbok ya nutuhaken panjenengan ing ingsun ala amalin ing atase amal suci idza amiltuhu tatkalane ngamalaken utawa nglakoni sapa ingsun ing amal, ahabbani mongko ridho sapa Allah ing ingsun, mongko ridho ing ingsun sapa Allah, sapa Allahu Gusti Allah. Wa ahabbani lan demen ing ingsun sapa annasu manungsa. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, izhad fid dunya, izhad zuhuta sapa sira fid dunya ing dalam donya, yuhibbuka yakti bakal ridho ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Wazhad lan zuhuta sapa sira fima ing dalam barang indan nasi kang ing dalem ngersane manungsa, yuhibbuka yakti demen ing sira sapa annasu manungsa. Hadisun utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah wa ghairuhu lan liyane Ibnu Majah bi asanida kelawan pira-pira sanad hasanatin kang bagus, sanad kang hasan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan tentang hadis yang ke-31, ada yang tersisa dari penjelasan hadis yang ke-30. Dalam hadis yang ke-30 dijelaskan bahwa Allah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah itu mewajibkan beberapa kewajiban. Tugas kita itu adalah untuk menjalankannya dan tidak boleh menyia-nyiakannya atau meninggalkannya meskipun hanya satu kewajiban. Artinya semua kewajiban harus dijalankan. Tidak boleh satu pun di antara kewajiban itu ditinggalkan. Nah, tidak boleh seseorang misalnya mengatakan kalau kamu nggak mampu sholat 5 kali dalam sehari semalam, tidak apa-apa, kamu sholat 4 kali saja. Kalau kamu tidak mampu 4 kali, tidak apa-apa, kamu 3 kali saja. Itu tidak boleh. Karena apa? Kewajiban itu untuk dilaksanakan, fala tudayyi'uha. Sudah kita jelaskan sebelumnya, maksud dari sabda Rasulullah bahwa dalam kita bertakwa itu semampu kita. Artinya apa? Artinya sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam ajaran Islam. Misalnya apabila seseorang tidak mampu untuk mengerjakan sholat dengan berdiri, maka dia boleh dengan duduk. Apabila dia tidak bisa dengan duduk, maka dia bisa berbaring miring ke kanan atau ke kiri dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Bukan berarti seseorang itu boleh untuk meninggalkan salah satu dari kewajiban yang telah Allah wajibkan. Nah, innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Jadi tidak boleh kita untuk meninggalkan satu pun dari kewajiban tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu membatasi beberapa hal. Artinya Allah memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan dalam beberapa hal. Maka ini tidak boleh dilanggar. Aturan-aturan itu tidak boleh dilanggar. Karena jika dilanggar, dia melanggar aturan-aturan tersebut, maka berarti dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Misalnya dalam persoalan-persoalan muamalah, dalam jual beli. Dalam jual beli itu ada aturan-aturan. Aturan misalnya syarat orang yang membeli, syarat orang yang menjual, bagaimana akad yang seharusnya dilakukan di dalam jual beli. Itu ada aturan-aturannya. Nah, aturan itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut. Tidak boleh kemudian seseorang membuat aturan sendiri, atau seseorang kemudian dia sama sekali mengabaikan aturan-aturan di dalam jual beli misalnya. Nah, itu tidak diperkenankan. Karena itu tidak seyogyanya seseorang itu melakukan suatu perbuatan, apakah itu jual beli, apakah itu sewa menyewa, apakah itu gadai, apakah itu yang lainnya, sebelum dia mengetahui tentang aturan-aturan yang harus dia lakukan terkait dengan muamalah tersebut. Karena kalau tidak, maka dia akan jatuh kepada kemaksiatan. Dia akan jatuh ke dalam dosa. Karena itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau membuat peraturan yang sangat ketat di pasar. Beliau mengatakan, la yaq'udu fi suqina ma lam yatafaqqah. La yaq'udu fi suqina. Tidak boleh duduk di pasar kita orang malam yatafaqqah, orang yang belum pernah belajar ilmu tentang jual beli. Jadi kalau orang kedapatan belum pernah belajar ilmu tentang jual beli menurut Islam, nggak boleh masuk pasar. Nggak boleh masuk pasar untuk menjual dagangannya,
atau masuk pasar untuk membeli barang. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini nanti akan membahayakan dirinya dan orang lain karena akan melakukan akad yang rusak. Yang akan rusak artinya akan menjatuhkan seseorang di dalam perbuatan yang haram. Nah, itu penegasan dari khalifah, aturan di pasar seperti itu. Tetapi sekarang banyak orang yang yang mengabaikan aturan-aturan itu, mengabaikan batasan-batasan itu. Alasannya yang penting udah saling ridho, maka ya sudah nggak masalah. Padahal dalam Islam ada ketentuan-ketentuan di dalam jual beli yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, Kitabul Muamalat. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah Subhanahu wa taala itu telah mengharamkan sebagian perkara, maka wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Fala tantahikuha. Artinya jangan kamu masuk melakukan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkara yang wajib itu ada dua, kemarin kita jelaskan, ada yang perkara wajib itu yang bersifat zahir, seperti misalnya salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu adalah perbuatan yang kewajiban yang bersifat zahir. Ada perbuatan yang bersifat batin atau qalbi, seperti ikhlas di dalam beramal, seperti sabar, seperti at-tawakkul 'ala Allah, seperti asyukru 'ala ni'amillah, syukur terhadap nikmat Allah, ridha terhadap takdir Allah. Ini semuanya kewajiban yang bersifat qalbi, kewajiban hati. Demikian juga perkara-perkara yang diharamkan itu ada dua macam. Ada perkara haram yang sifatnya zahir, seperti syirik, kufur, seperti membunuh seorang muslim tanpa hak, seperti berzina, seperti berjudi, seperti mabuk, dan seterusnya. Itu perkara haram yang bersifat zahir. Yang kedua, perkara haram yang bersifat batin atau qalbi, seperti riya di dalam beramal, seperti al-kibr, sombong dalam hatinya, seperti seperti misalnya hasad dalam hatinya, iri, dengki, seperti halnya al-hiqdu. Al-hiqdu itu menyimpan rasa permusuhan terhadap seorang muslim dalam hatinya, seperti ujub dan seterusnya. Ini adalah perkara yang haram yang bersifat qalbi. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa hal ini, maka tugas kita menjauhi semua perkara yang haram. Semua yang haram wajib untuk kita jauhi. Baik itu perkara yang haram yang bersifat zahir maupun perkara yang haram yang bersifat qalbi. Nah, kalau seseorang itu melakukan itu, dia artinya telah menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, maka berarti dia menjadi orang yang bertakwa. Berarti menjadi orang yang bertakwa itu tidak ringan, sangat berat, mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena kalau mengerjakan hanya kewajiban yang bersifat zahir, mungkin sudah banyak orang yang bisa. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sudah bisa mengerjakan yang zahir. Tetapi bagaimana keikhlasan dia dalam beramal? Ada ujub apa tidak di dalam hatinya? Apakah dia termasuk orang yang sabar? Apakah dia sudah bisa syukur? Apakah dia bisa tawadhu dan sebagainya? Ini
sesuatu yang lebih sulit dibandingkan melakukan amal yang bersifat amal kewajiban yang bersifat zahir. Demikian juga dalam meninggalkan perkara yang haram. Mungkin banyak di antara kita yang sudah mampu untuk meninggalkan perkara-perkara haram yang bersifat zahir. Dia tidak membunuh seorang muslim tanpa hak, dia tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak berjudi, dia tidak durhaka dan sebagainya. Bisa dia melakukannya. Tetapi apakah dia juga sudah bisa meninggalkan riya, ujub, hasad, hiqd? Apakah dia sudah bisa juga? Untuk menjadi orang yang bertakwa, semua yang wajib zahir maupun qalbi harus dijalankan. Semua yang haram, baik yang zahir maupun yang qalbi, yang batin, harus ditinggalkan. Itu baru seseorang menjadi orang yang bertakwa. Sehingga tidak mudah seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Hanya orang yang berusaha untuk mencapai itu, untuk berusaha terus-menerus untuk bisa bertakwa, itu yang akan bisa. Karena tanpa seseorang itu melakukan usaha mengarah ke sana, nggak akan bisa, tidak akan bisa. Karena ada sebagian orang yang tidak berpikir untuk berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting hidup ya mengalir, katanya hidup itu mengalir. Mengalir kemudian mengalir begitu saja tanpa dia ada usaha setiap hari menuju perbaikan. Padahal seharusnya seseorang itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini, begitu seterusnya. Sehingga ketika seseorang itu meninggal dunia, itu berada pada puncak kesempurnaan iman. Mestinya seperti itu. Tetapi kebanyakan orang terkadang hari kemarin sama dengan hari ini, hari ini sama dengan hari kemarin. Yang lebih parah lagi, hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, besok tambah buruk lagi daripada hari ini. Lah ini apa? Ini orang yang celaka, orang yang seperti itu. Nah, itu butuh apa? Kesadaran. Butuh kesadaran dari kita. Kalau kita nggak sadar bahwa kita harus usaha mengarah ke sana, ya nggak akan bisa kita. Jadi ini harus disadarkan. Kebanyakan kita ini harus disadarkan bahwa kita harus tersadar untuk selalu berpikir apa yang kita persiapkan untuk akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berfikirlah selalu tentang apa yang telah kamu persiapkan untuk akhirat. Selalulah berpikir, apa sih yang sudah aku persiapkan untuk akhirat? Jika seandainya besok saya mati, apa amal yang sudah aku lakukan? Bila sebulan lagi saya mati, apa yang sudah saya siapkan? Apa yang sudah saya siapkan untuk hari besok, hari setelah kematian, hari akhirat? Selalu berpikir seperti itu. Orang yang berakal harus selalu berpikir seperti itu. Apa yang sudah aku persiapkan? Apa yang sudah aku persiapkan? Apa yang sudah aku persiapkan? Kalau perlu ditulis yang besar di tembok misalnya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk akhirat? Sehingga ketika kita melihatnya, oh iya apa ya yang sudah aku persiapkan untuk akhirat? Sudahkah kita belajar ilmu agama? Sudahkah kita memiliki ilmu? Sudahkah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari? Sudahkah kita melakukan ibadah-ibadah? Melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram? Begitu seterusnya. Kalau kita itu ingat, menyadari tentang apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat, maka kita nggak akan pernah berhenti untuk berbuat
ketaatan, meningkatkan ketakwaan. Karena satu-satunya bekal untuk akhirat adalah takwa. Maka dia akan berusaha untuk itu. Nah, tetapi banyak orang tidak berpikir tentang itu, sama sekali nggak sadar. Padahal dia tahu bahwa dia akan mati, tapi dia nggak sadar tentang apa yang seharusnya dia persiapkan untuk hari setelah kematian. Sehingga apa? Hari-harinya ya dilakukan dengan apa? Dengan santai, ya, dengan santai, seakan-akan dia akan hidup selamanya, seakan-akan dia tidak akan mati, sehingga santai sesantai-santainya, sehingga kehidupannya digunakan hanya untuk bersenang-senang, padahal itu hanyalah sesaat saja dan dia akan meninggalkan dunia ini. Nah, jadi ini yang penting untuk kita ingatkan bersama. Tanpa kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, maka kita nggak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Langkahnya apa? Pertama, kita harus sadar bahwa kita harus bersiap-siap, harus sadar kita akan mati dan kita harus bersiap-siap. Itu harus sadar dulu. Kalau itu udah nggak ada, hilang. Makanya ingat mati itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita memperbanyak ingat mati. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan. Apa itu yang bisa menghancurkan kelezatan hidup itu di dunia? Yaitu kematian. Perbanyak ingat mati. Karena semakin sering seseorang mengingat mati, maka semakin siap seseorang untuk mati. Semakin jarang seseorang mengingat mati, maka semakin tidak siap untuk mati. Karena seseorang yang mengingat mati, maka dia akan bersiap-siap untuk menghadapinya. Seseorang yang tidak ingat akan mati, maka dia tidak akan bersiap-siap untuk untuk menghadapinya. Kalau kita tahu misalnya besok saya akan ke Jakarta, maka kita akan bersiap-siap hari ini. Tetapi kalau seseorang tidak tahu, tiba-tiba berangkat, maka apa yang akan terjadi? Dia berangkat tanpa persiapan. Jika seseorang berangkat tanpa persiapan, apa yang terjadi di jalan? Apa yang terjadi di sana nanti, di Jakarta nanti? Bisa-bisa dia akan celaka. Karena sangunya kurang atau malah nggak ada, ini ketinggalan, ini nggak dibawa dan sebagainya. Dia akan repot. Tetapi seseorang yang tahu, saya besok akan pergi ke sana, udah dipersiapkan, semuanya matang, maka perjalanan lancar, di sana semuanya aman, semuanya tenang. Nah, seperti itu langkahnya yang pertama. Pertama harus sadar dulu. Kalau nggak sadar ini repot ini. Nah, karena problem yang utama yang pertama ini kesadaran itu, kesadaran bahwa dia akan mati dan dia harus bersiap-siap untuk itu. Yang kedua, dia harus segera berusaha untuk menuntut ilmu agama, karena itu jalan untuk menuju ketakwaan. Ilmu adalah ilmu adalah jalannya. Tanpa itu seseorang nggak akan bisa untuk bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa tidak cukup dengan wiritan atau zikir saja tanpa ilmu. Nah, tetapi dia harus belajar apa saja yang wajib dan apa saja yang diharamkan. Setelah itu dia mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Nah, inilah jalan untuk menuju derajat takwa itu yang harus ditempuh oleh orang. Nah, kalau yang pertama seseorang itu tidak ada kesadaran, maka kemudian dia sama sekali tidak berpikir untuk cari ilmu, apalagi mengamalkannya. Apa yang diamalkan, ilmunya aja nggak ada, apanya yang mau diamalkan? Nah, ini penting untuk kita ingatkan. Udah. Kemudian yang terakhir, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhatsu anha.
Wasakata, sakata itu kalau manusia itu artinya diam. Diam. Diam itu seakan-akan kalau di sini dinisbatkan kepada Allah, kalau secara zahir kan dikatakan wasakata, dan Allah itu diam dari beberapa perkara. Jangan dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dan firman-Nya itu berfirman kemudian diam, berfirman kemudian diam, berfirman kemudian diam. Jangan dipahami seperti itu. Karena kalam Allah yang merupakan sifat Allah itu azaliyun abadiyun. Azaliyun artinya tidak berpermulaan, abadiyun artinya tidak berpenghabisan, tidak berawal dan berakhir. Jika kalam Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, maka dia bukan bahasa, dia bukan huruf, dia bukan suara. Kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Nah, jika demikian maka tidak dikatakan bahwa kalam Allah itu putus-putus atau terus-menerus. Tetapi kalam Allah adalah kalam yang satu. Dengan kalamnya itu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menfardukan sebagian perkara, mengharamkan sebagian perkara. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai peringatan agar tidak kemudian salah paham. Lalu apa makna Allah itu sakata dalam ayat ini? Artinya Allah itu tidak menetapkan atau tidak menurunkan nas Al-Quran tentang hukum halal atau haramnya beberapa perkara. Jadi tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwa ini halal atau ini haram. Nah, yang seperti itu maka kita tidak perlu mempersoalkannya. Nah, sikap kita Pak, jangan kita mempersoalkannya. Kalau memang tidak ada nasnya ini halal atau haram, jangan kita kemudian mempersoalkannya. Jadi ada di dalam Al-Quran itu perbuatan-perbuatan yang secara jelas diharamkan. Misalnya apa? Misalnya riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Misalnya zina, wala taqrabuz zina. Langsung jelas. Ada perkara-perkara yang secara jelas itu dihalalkan. Ahallallahu al-bai'a. Misalnya Allah menghalalkan jual beli. Jadi secara sharih, mansus, qat'i dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada yang dijelaskan kaidah-kaidahnya di dalam Al-Quran tentang perkara yang halal dan perkara yang haram. Tetapi ada sebagian perkara itu yang tidak ada sama sekali nasnya di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana jika tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis? Ya udah, nggak usah dipersoalkan, nggak usah dipertanyakan tentang permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya nanti mengikuti kaidah, pada dasarnya sesuatu yang tidak diharamkan maka ya boleh. Misalnya apa hukumnya makan mangga misalnya? Apa ada dalam Al-Quran hukum makan mangga? Apa hukumnya makan nasi goreng misalnya? Kan tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi apa? Tetapi nggak perlu kita kemudian mempersoalkannya. Bukan berarti bahwa Allah itu lupa. Karena Allah tidak boleh disifati dengan sifat lupa. Allah membiarkan sebagian perkara, tidak menetapkan ini halal ataupun haram, itu adalah sebagai rahmat bagi manusia. Sebagai rahmat bagi manusia, tidak perlu dipersoalkan. Karena dengan tidak ada nas di dalam Al-Quran tentang suatu perkara, kemudian para ulama berijtihad. Para ulama mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i,
Imam Ahmad bin Hanbal itu berijtihad tentang hukum sesuatu yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dari hasil ijtihad itu kemudian apa? Terjadi khilaf di antara para ulama. Satu mengatakan begini, satu mengatakan begini, dan itu akan menjadi rahmat bagi manusia, sehingga manusia bisa memilih di antara hukum-hukum yang hasil ijtihad dari para ulama itu, mana yang dia ikuti sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya yang sekarang zakat fitrah, misalnya yang sekarang sedang dekat, misalnya yang sering dibahas oleh orang, zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i itu kan dalam Al-Quran tidak ada nasnya yang secara jelas. Zakat fitrah itu dengan boleh nggak dengan uang, misalnya nggak ada dalam Al-Quran dijelaskan secara jelas itu. Maka kemudian para ulama berijtihad. Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh zakat fitrah dengan uang. Nah, sementara Imam Abu Hanifah mengatakan boleh zakat fitrah dengan uang. Nah, kan akhirnya apa? Akhirnya kita bisa mengikuti Imam Syafi'i dalam suatu ketika jika kita terdesak misalnya, atau nggak terdesak juga nggak apa-apa, kemudian kita memilih mengikuti Imam Abu Hanifah. Nah, saya punyanya uang, kalau beli beras nanti repot, saya pakai uang misalnya. Nah ini apa? Ini kan menjadi apa? Menjadi rahmat bagi kita. Tidak menjadikan berat bagi kita. Dengan tidak adanya nas dalam Al-Quran tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka itu menjadi rahmat untuk umat Islam, karena para ulama kemudian berijtihad, dan dari ijtihad itu karena dalilnya itu tidak qat'i, maka kemudian terjadi perbedaan pendapat yang kemudian umat Islam boleh memilih antara pendapat itu, dan itu disesuaikan dengan kemampuan bagi manusia. Nah, tetapi apabila seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, tidak boleh kemudian mengikuti ukuran dari Imam Syafi'i. Ukuran zakatnya harus mengikuti Imam Abu Hanifah, dan itu lebih mahal dibandingkan dengan kalau dikuruskan ke uang, maka lebih besar nilainya dibandingkan apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, misalnya dengan bahan makanan pokok daerah. Nah, ini salah satu contoh bahwa itu adalah sebagai rahmat. Tidak menjelaskannya Allah di dalam Al-Quran secara sharih, ini halal, ini haram, ini boleh atau tidak boleh, itu adalah sebagai rahmat bagi umat Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita banyak bertanya tentang permasalahan yang memang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana telah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya. Ada kaum Bani Israel yang kebanyakan tanya. Mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Awalnya perintahnya cuma menyembelih sapi, tapi mereka banyak bertanya, warnanya apa, jenisnya apa. Akhirnya membebani mereka. Karena kalau mereka bertanya, maka dijawab. Kalau sudah dijawab, itu berarti menambah kesulitan bagi mereka. Seandainya ketika mereka diperintah untuk menyembelih sapi, langsung mereka berangkat cari sapi disembelih, sudah cukup. Tapi karena mereka bertanya jenisnya apa, maka dijawab, oh sapinya yang begini. Kemudian tanya lagi, warnanya yang bagaimana? Akhirnya dijawab, oh warnanya yang begini. Kan tambah sulit. Nah, kalau seandainya mereka tidak bertanya, semua sapi, semua jenis sapi boleh. Seandainya mereka tidak bertanya tentang warna apapun sapinya tidak masalah. Tapi karena bertanya, akhirnya mereka menjadi keberatan dalam melakukannya. Nah, itu sudah sebagai rahmat. Maka jangan kemudian seseorang mempersoalkan perkara-perkara yang seperti itu.
Pemirsa Madu TV rahimakumullah, kita lanjut kepada hadis yang ke-31. Salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, suatu perbuatan, jika aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku." Jika Allah mencintaiku, itu artinya Allah meridhoiku. Nah, jadi Allah mencintai seseorang, artinya Allah meridhoi seseorang. Nah, jadi tunjukkan kepadaku suatu perbuatan, jika aku melakukannya, maka Allah akan ridho terhadapku dan manusia akan mencintaiku. Kemudian Rasulullah menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Bagaimana caranya agar masyarakat itu senang sama kita? Bagaimana caranya agar Allah itu ridho dengan kita? Itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya apa? Jawaban Rasulullah, kalau kamu ingin, secara tidak langsung, jika kamu ingin Allah ridho terhadap kamu, maka kamu harus zuhud terhadap dunia. Izhad fid dunya, maka kamu harus zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah tidak ada ketergantungan dan kecintaan terhadap dunia di dalam hati. Itu namanya zuhud. Jadi hati kita tidak ada di dalamnya ketergantungan atau kecintaan terhadap harta benda, terhadap dunia. Nah, ini yang disebut zuhud. Ini juga sangat sulit. Zuhud ini sangat sulit karena kebanyakan orang sangat senang dengan harta benda, dengan uang itu hatinya sangat senang. Kebanyakan orang begitu. Nah, zuhud itu enggak seperti, zuhud itu adalah menghilangkan rasa cinta terhadap dunia, sehingga apa? Seakan-akan emas di tangannya itu ya sama saja dengan kerikil yang ada di tangannya. Seakan-akan seperti itu. Artinya ketika dia megang emas misalnya dengan megang kerikil, hatinya itu nggak berbeda. Nggak berbeda. Yang ini kemudian menjadi sewenang, yang ini menjadi tidak sewenang, itu tidak seperti itu. Tetapi biasa saja dalam menghadapinya. Nah, untuk menjadi zuhud, seseorang tidak harus menjadi orang miskin. Nah, ini yang juga sering disalahpahami. Seakan-akan zuhud itu adalah identik dengan miskin. Sehingga dikatakan zuhudlah terhadap dunia, artinya jadilah orang miskin. Bukan begitu. Zuhud terhadap dunia itu artinya menghilangkan ketergantungan hati terhadap dunia. Menghilangkan ketergantungan, kecintaan hati terhadap dunia. Boleh dia memegang harta yang banyak di tangannya, asalkan harta ini tidak masuk di dalam hatinya. Jadi cukup harta itu berada di tangan, tidak berada di dalam hatinya. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya, sangat kaya raya. Kenapa? Beliau itu nabi, beliau itu juga raja. Beliau raja bukan hanya raja negara tertentu, tetapi beliau menguasai dunia. Yang beliau kuasai bukan dunia manusia saja, tetapi dunia jin juga dikuasai. Dunia binatang juga dikuasai. Setan-setan semuanya tunduk ketakutan terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga setan pun tidak berani untuk menolak perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setan-setan itu diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk mengambil mutiara, intan berlian yang ada di dasar lautan, untuk kepentingan umat Islam. Sehingga Nabi Sulaiman itu kaya raya. Apakah beliau bukan orang yang zuhud? Beliau orang yang sangat zuhud. Seorang nabi semuanya zuhud.
Seorang nabi nggak ada yang cinta terhadap dunia. Termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Setiap hari Nabi Sulaiman itu menyembelih 100.000 kambing. Untuk apa? Untuk memberikan makan kepada rakyatnya. Ratusan ribu rakyatnya setiap hari diberi makan dengan daging kambing dan semacamnya. Tetapi apa yang dimakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam hanya memakan makanan roti yang paling tidak enak dan susu yang kecut. Itu yang beliau makan untuk beliau. Tapi untuk orang, beliau berikan harta itu, kekayaan beliau digunakan untuk memberikan makan orang-orang miskin dari rakyatnya. Tetapi untuk beliau tidak memakan yang enak-enak. Nah, ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam. Tetapi ada juga sebagian nabi itu yang miskin. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini nggak punya rumah. Dia berjalan saja berdakwah. Kalau malam ya tidur di tempat di mana malam itu dia berada, dia tidur di situ. Itu Nabi Isa alaihissalam. Karena beliau nggak punya rumah. Makanan yang beliau makan pun dari dedaunan, dari tumbuh-tumbuhan. Pakaian yang beliau pakai itu adalah pakaian dari kulit-kulit binatang yang beliau pakai. Itu Nabi Isa alaihissalam. Zuhud juga ini. Nabi Sulaiman zuhud, Nabi Isa zuhud. Apakah Nabi Isa itu tidak bisa seandainya beliau memiliki harta benda yang banyak? Ya bisa, beliau seorang nabi. Kalau beliau berdoa, maka beliau bisa. Nabi Muhammad SAW apalagi azhadun nas, beliau yang paling zuhud terhadap dunia. Beliau tidak ada kecintaan sama sekali terhadap dunia. Rasulullah SAW. Sehingga sampai pernah beberapa bulan Rasulullah itu tidak masak, di rumahnya nggak ada masak. Api tidak pernah nyala. Beliau hanya memakan kurma dan air saja. Nah, itu sampai sebulan pernah terjadi seperti itu. Pernah beliau itu meletakkan batu di perutnya untuk pengganjal rasa lapar. Diganjel perutnya ini biar biar nggak kelaparan, karena beberapa hari tidak makan. Nah, sementara kita nggak makan sehari aja sudah emosi rasanya. Nah, ini apa? ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau tidak bisa menjadi orang yang kaya raya? Kalau Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah gunung Uhud menjadi emas, bisa. Tetapi Rasulullah tidak melakukannya karena beliau orang yang zuhud, tidak ada kecintaan terhadap dunia di dalam hatinya. Bukan itu yang beliau pikirkan. Bahkan beliau pernah bersabda kepada Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad, iyyaka wattana'uma. Jauhilah wahai Mu'ad, jauhilah bersenang-senang. Jauhilah bersenang-senang, bernikmat-nikmat dalam makan, cari yang enak, cari yang nikmat. Fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang yang bersenang-senang, bukan orang yang bernikmat-nikmat di dunia ini. Apakah nggak boleh makan yang enak? Boleh. Ya, kalau kita mau makan yang enak boleh, nggak ada larangan. Tetapi sifat orang yang soleh, sifat dari hamba-hamba Allah yang bertakwa itu tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Dia tidak berpikir untuk bersenang-senang dalam persoalan makanan, dalam persoalan pakaian dan seterusnya. Tetapi apabila seseorang itu bernikmat-nikmat, misalnya makan yang nikmat, yang enak, ya boleh-boleh saja. Dalam hukum fikih tidak ada masalah. Yang penting pakai uang dia sendiri, bukan nyuri. Pakai uang dia sendiri tidak masalah. Tetapi itu bukanlah sifat orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh
Kata Rasulullah, fa inna ibadallah laisu bil mutanaimin. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang yang suka bersenang-senang di dunia ini. Karena dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya sebentar. Tidak lama, sehingga sedangkan akhirat itu abadi. Maka seseorang harus berpikir tentang akhiratnya, bukan berpikir tentang dunia. Karena dunia dan akhirat itu berlawanan. Dikatakan dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Seperti timur dan barat. Kalau kita ke timur berarti menjauh dari barat. Jika kita ke barat berarti kita menjauh dari timur. Jika kita berpikirnya cuma dunia, maka akhirat akan jauh dari kita. Tetapi jika kita berpikir tentang akhirat, maka dunia akan menjauh dari diri kita. Karena itu kita harus putuskan mana yang kita utamakan di antara keduanya. Orang yang berakal, orang yang cerdas, dia akan berpikir lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah disebutkan, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi daripada dunia. Sudah ditegaskan akhirat itu lebih abadi, akhirat itu lebih baik. Lah kok ada orang milih yang tidak lebih baik? Itu berakal apa tidak? Ya kurang sehat. Akalnya kurang sehat. Bagaimana sudah diberitahu akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih abadi, khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu sungguh lebih baik bagi kamu daripada dunia. Sudah dinyatakan seperti itu dalam Al-Quran. Kok orang mencari yang lebih buruk dari itu? Maka orang tidak berakal. Misalnya seseorang diberi dua pakaian, yang satu baik, yang satu jelek. Sudah diberitahu ini lebih baik daripada ini. Kemudian dia milih yang jelek. Waras apa enggak dia? Kurang waras. Berarti dia kurang waras. Sudah diberitahu ini yang lebih baik, ini kurang baik. Dia malah milih yang kurang baik atau yang buruk. Ini kurang waras orang ini. Allah sudah memberitahukan kepada kita akhirat lebih baik daripada dunia. Kemudian dia malah milih dunia. Bagaimana? Di mana dia otaknya? Apakah dia tidak bisa berpikir sehingga dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat? Ini juga sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit bagi kita untuk menerapkannya. Tetapi kita harus berusaha untuk itu. Para sahabat juga begitu, semuanya zuhud. Nggak ada kecintaan terhadap dunia dalam hati mereka. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semua hartanya diberikan untuk kepentingan Islam, dakwah Islam. Diberikan harta itu untuk kepentingan Islam. Sampai ditanya oleh Rasulullah, bagaimana istri dan anak kamu? Beliau mengatakan, istri dan anak saya serahkan kepada Allah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sulit kita meniru Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang wali tertinggi derajatnya. Wali-wali zaman Nabi Adam sampai hari kiamat gak akan ada wali yang mengungguli derajat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gelarnya As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini seorang yang hatinya itu tidak ada kecintaan sama sekali terhadap dunia meskipun beliau orang yang kaya raya, Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Utsman bin Affan, orang yang kaya raya tapi hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia. Pernah kita ceritakan suatu ketika Rasulullah sedang mempersiapkan suatu perang, Rasulullah bertanya karena di sini memerlukan perbekalan. Perang itu kan butuh kendaraan, butuh konsumsi. Karena orang perang itu bukan sehari dua hari, bisa berbulan-bulan di sana. Harus ada konsumsinya, biayanya, makannya nanti di sana bagaimana, kendaraannya, senjatanya dan seterusnya. Butuh biaya besar. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang
sanggup untuk berinfak. Sayyidina Utsman berdiri, saya wahai Rasulullah, saya menyumbangkan 100 ekor unta beserta barang bawaannya. Jadi apa yang dibawa unta itu konsumsi apa, beserta semuanya 100 dengan barang bawaannya. Rasulullah tanya lagi, siapa lagi? Utsman berdiri lagi, saya wahai Rasulullah, saya nyumbang lagi 100 ekor unta dengan barang bawaannya selain yang 100 tadi. Rasulullah bertanya lagi, siapa lagi? Utsman berdiri lagi, saya wahai Rasulullah, 100 ekor unta lagi selain yang 200 tadi. Akhirnya Rasulullah diam, nggak dilanjutkan. Karena jika Rasulullah tanya lagi, Utsman berdiri lagi dan dia akan menyumbang lagi. Nah, ini apa? Seorang sahabat kaya raya tetapi nggak ada kecintaan terhadap dunia sehingga hartanya semuanya diperuntukkan untuk kepentingan agama. Karena itulah yang abadi. Harta yang kita makan itu akan habis, ujung-ujungnya adalah jadi tai. Iya. Kalau seseorang itu harta itu kita makan, maka ujung-ujungnya keluar jadi kotoran. Udah selesai, tamat riwayatnya, ya. Tamat riwayatnya. Kalau uang yang kita belikan jadi baju, udah jadi gombal. Akhirnya digombal untuk bersih-bersih jadi keset dan seterusnya. Tetapi harta yang kita infakkan untuk dakwah, harta yang kita infakkan untuk jariah, itu akan abadi di akhirat. Nah, itu yang akan membuat dia nanti senang nanti di akhirat. Nah, itu yang tidak atau jarang difikirkan oleh seseorang, bahwa dunia ini semestinya kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, jadi akhirat dan dunia itu lebih diutamakan akhirat daripada dunia. Bukan disamakan. Sebagian orang memahami kita harus sama, dunia sama akhirat. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana Rasulullah mengatakan, Al-Quran mengatakan akhirat lebih baik daripada dunia, kok disamakan? Ya nggak bisa. Akhirat harus lebih utama daripada dunia. Rabbana atina hasanah itu para ulama menafsirkannya hasanah itu bukan berarti di dunia baik berarti kaya raya. Sebagian memahaminya begitu. Ya Allah, berikanlah saya di dunia ini hasanah, artinya berikanlah kekayaan, rezeki yang banyak. Bukan begitu. Fid dunya hasanah artinya di dunia Allah memberikan taufik kepada dia untuk bisa beramal yang baik. Wa fil akhirati hasanah, masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana? Apakah kita nggak boleh untuk mencari dunia, untuk bekerja, untuk mendapatkan uang dan seterusnya? Ya boleh, ini nggak bertentangan. Tapi dunia itu harus menjadi akhirat. Itu maksudnya akhirat harus dilebihkan daripada dunia. Maksudnya dunia ini harus menjadi akhirat. Karena amalan dunia itu bisa menjadi amalan akhirat. Dan amalan akhirat bisa menjadi amalan dunia. Kalau kita misalnya bekerja keras di kantor, di sawah, dan di seterusnya, tetapi kita melakukannya lillahi ta'ala, saya untuk memenuhi kewajiban saya, mencari nafkah untuk istri dan anak saya bekerja nanti biar setelah dapat duit, saya bisa berinfak, bisa bersedekah. Ini dunia atau akhirat? Akhirat, zahirnya dunia, tetapi sesungguhnya akhirat. Maka ini namanya apa? Mementingkan akhirat lebih dari dunia. Itulah. Nah, jadi seseorang menjadi kaya tidak masalah seperti tadi itu. Nabi Sulaiman, seperti Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, meskipun mereka kaya raya, tetapi mereka tidak mementingkan dunia. Artinya tidak dia jadikan harta benda itu untuk kepentingan dunia dia, tetapi dia jadikan untuk kepentingan akhirat. Jadi amal-amal dunia itu dia manfaatkan untuk kepentingan akhirat, karena ad-dunya mazra'atun
mazra'atul akhirah. Nah, dunia itu adalah sawah atau ladang untuk akhirat, tempat untuk beramal, untuk menanam. Nah, sementara akhirat adalah tempat untuk memanen dari hasil dari amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi menghilangkan kecintaan terhadap dunia ini penting, karena para ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya, cinta terhadap dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Rata-rata orang berbuat salah itu ujungnya, awalnya karena cinta dunia. Karena cinta dunia seorang merampok, seorang mencuri, seseorang korupsi, seseorang hasud kepada orang lain. Karena dunia seseorang mencopet, seseorang menipu, seseorang melakukan riba. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang akan dia lakukan, maksiat-maksiat yang dilakukan akibat hubbud dunya. Nah, meskipun kaya, raya, tetapi kalau hubbud dunya dia akan korupsi. Nah, karena itu ini harus kita berusaha untuk menjauhinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terakhir ini biar habis sekalian, zuhud terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Agar orang itu senang terhadap kita, kita harus zuhud terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Artinya apa? Jangan menzalimi orang lain dalam hartanya. Jangan kita mengambil hartanya tanpa hak. Kita jangan mengharapkan pemberian harta dari orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan seperti itu. Seseorang terlalu berharap kepada orang lain harta yang dimiliki orang lain untuk kepentingan dia, itu tidak zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jika kita mau tidak menzalimi orang dalam hartanya, tidak mengharapkan pemberian harta dari orang lain untuk kepentingan kita, maka orang akan mencintai kita. Nah, itu rumusnya. Ini waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.